Spirit Books and Coffee adalah salah satu lokasi unik dan menarik di kota Medan. Di lokasi ini, kita dapat menikmati berbagai buku-buku pilihan mulai dari komik, novel, buku-buku sosial budaya, hingga politik. Bertempat di Jalan Lejen Jamin Ginting, Kompleks Pamen Padang Bulan Medan, lokasi ini selalu ramai dikunjungi warga. Mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga dosen. Sambil menikmati buku-buku pilihan, kita juga dapat menyeruput kopi Arabica. Uniknya lagi, pengunjung dapat meracik kopi sendiri sesuai dengan takaran masing-masing. Simon Simanjuntak selaku pengelola taman baca ini mengatakan, lokasi ini didirikan karena hobinya membaca buku sejak kecil. Sejak tahun 2006, ia mencoba mendirikan taman baca. Namun, belakangan muncul ide baru yakni dengan menyediakan kopi. Para pembaca dapat lebih santai menikmati buku pilihan sambil menyeruput kopi. Pengelola taman baca ini berharap minat baca generasi muda dapat lebih meningkat. Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Nofri Afandi, tentunya untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, tentunya dalam Bincang Sumut. Nah saudara, tema Bincang Sumut kita hari ini adalah Kafe Perpustakaan Mampu Tingkatkan Minat Baca, yang akan kita bahas bersama Bang Albert Simon Simanjuntak yang merupakan owner dari Spirit Books and Coffee, yang merupakan tempat ngopi dengan konsep perpustakaan. Selamat pagi Bang Simon, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik ya Bang Simon. Bang, mungkin kita akan bahas dari dasar dulu ya Bang Simon ya. Awalnya gimana sih Bang Simon bisa tergerak untuk membuat taman baca? Sebenarnya karena kebutuhan awalnya ya. Jadi dulu itu kita berlangganan di taman bacaan juga. Di mana itu Bang? Di dekat USU. Dekat USU? Dekat USU, tepatnya di Sumber. Jadi ada sebuah taman bacaan di situ tempat kita berlangganan. Jadi saat itu mereka mungkin agak ada goyang atau bagaimana. Jadi ada beberapa buku yang kita ikutin itu nggak mereka ambil lagi. Tersedia lagi? Tidak tersedia lagi, tidak dilanjutkan lagi. Jadi awalnya bercanda sih ngomong sama kawan-kawan di situ, sama pelanggan di situ. Wah kalau gini aku buka aja nih taman bacaan. Itu saat itu apa masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa saat itu. Jadi respon mereka, ya udah Bang, buka aja Bang, nanti kami yang jadi pelanggan pertama, katanya begitu. Tapi itu masih bercanda. Masih celetukan gitu Bang ya? Masih bercanda. Dan terus gimana? Kemudian tepat saat itu pas di jalan mau pulang, kita keluar dari Sumber, ketengok di situ ada gedung yang dioverkontrakkan, nempel di kepala. Sorenya ketika kumpul sama teman-teman, saya nyeletuk, di sana ada gedung yang dioverkontrakkan. Kalau aku punya duit, aku ambil tuh buat taman baca. Masih dengan teman-teman yang sama Bang? Ini dengan teman-teman kuliah. Kalau yang tadi itu dengan teman-teman sesama pelanggan Sesama di taman pelanggan, bacaan, di taman sekarang ini bacaan. teman-teman kuliah. Respon mereka bagus. Saya terkejut. Yang satu langsung nyeletuk, aku nggak ada dana, aku nggak bisa bantu, tapi database bisa aku buat. Gitu. Nah yang lain ada yang bilang, aku cuma punya 1 juta. Terus nanti minta sama si kawan yang sana gitu. Ternyata serius saat itu ditanggapi Bang ya? Mereka serius. Nah di situ aku tergerak. Kalau memang ada dana, kenapa tidak gitu. Besoknya dana terkumpul, memang masih sedikit. Sekitar berapa Bang saat itu? Sekitar kurang dari 10 juta. Kurang dari 10 juta. Jadi kembali ke gedung itu, tengok ada nomor teleponnya, kita hubungi, nanya ada berapa harga sewa gedung itu, ternyata dana kita cukup. Saat itu tercukupi untuk Dana kita cukup overkontrak untuk ya, mengoverkontrakkan. Ya udah langsung kita jadikan. langsung dijadikan, dan itu Langsung kan dijadikan. dana itu saat itu hanya cukup untuk overkontrak. Hanya cukup untuk Untuk overkontrak. mengelola dan menyediakan bukunya bagaimana Bang? Jadi memang karena itu semuanya bukan dalam perencanaan awalnya, itu semuanya tiba-tiba begitu, kita nggak punya buku sebenarnya. Koleksi kita paling hanya ada beberapa buku gitu. Karena kita dulu kan memang aktif meminjam, bukan aktif membeli. Nah, setelah kita overkontrak gedung itu, kita benahi dalamnya, dan itu kayaknya ada sekitar 2 minggu pembenahannya. Nah, selama itu, disitulah pacar saya hunting buku, juga hunting dana. Hunting dana. Hunting Saat dana. itu mencari dananya bagaimana Pak?
ngontak teman-teman juga. Tetap ngontak teman-teman. Tetap Untuk ngontak dana yang awal itu teman-teman. saat itu sudah nggak cukup lah ya untuk Sudah tidak mengelola. mencukupi. Jadi gitulah bergerilya cari buku-buku murah. Terkumpul sedikit buku. Kemudian Awalnya itu berapa buku Bang kalau boleh tahu? sekitar yang saya ingat itu satu meja saja itu paling sekitar 400 ke 500 buku dari semua jenis. Sudah lumayan lah saat itu Komik, Bang. novel, majalah, udah. Jadi sekitar 500 buku. Sangat sedikit kelihatan untuk kebetulan ruangan yang kita sewa itu cukup besar. Cukup besar. Bekas warnet. Jadi cukup besar, cukup luas. Sehingga ketika orang masuk, nengok ini taman bacaan atau gimana? Bukunya mana gitu. Jadi kita siasati, kita nyusun bukunya, kita susun buku agar kelihatan banyak. Gitu. Bagaimana diakali lah supaya dia Diakali kelihatan biar banyak gitu, kelihatan Bang. banyak. Karena kan orang kalau masuk lihat buku sedikit, minatnya kan langsung Bener Bang. turun gitu. Untuk daya tariknya kurang lah gitu ya. Gitu. Dan ini kan namanya Spirit Books. Nah awalnya bagaimana sih bisa membuat Spirit Books ini? Kenapa sih sejarahnya lah gitu namanya Spirit Books? Jadi setelah buka, kita belum punya nama nih. Setelah buka, kita belum punya nama, bingung mau cari nama. Biasanya kan kadang orang nama menentukan katanya. Ayo buat cari nama, diskusi sama teman-teman. Nggak ketemu juga yang cocok. Jadi teringat, kita modalnya cuma modal semangat. Modal semangat. Cuman modal Spirit semangat. ya gitu Bang ya. Iya. Jadi saat itu saya pribadi nggak punya dana Rp1 pun di situ. Semuanya bantuan dari teman-teman. Memang asli modal semangat lah saat itu Bang. Asli modal semangat dan bekerja. Jadi jadilah namanya Spirit. Itulah awalnya Saat kenapa itu namanya Taman Bacaan Spirit. Taman Bacaan Spirit, belum Spirit Books ya Bang ya. Belum Spirit Books. Itu pada tahun berapa Bang kalau boleh tahu? 2006. 2006. Pas pertama kali Abang membangun sebelum diberi nama Spirit Books ini pada tahun berapa? Atau memang dalam jangka tahun 2006 itu dari awal berdiri sudah langsung diberikan nama? Maksudnya? Ketika Abang berpikiran untuk mengelola Taman Baca ini kan saat itu belum ada nama nih. Ya, belum ada nama. Nah, itu dalam jangka tahun 2006 itu nama itu juga di situ dan dibangun juga pada tahun itu. Iya, jadi kita buka itu tanggal 3 Februari. 3 Februari. Nama itu ada tanggal 5 Februari. Hanya berjarak 2 hari ya. 2 hari. Itulah makanya tercipta nama Spirit Books Karena kita butuh buat pelang nama. Oh, langsung untuk di jadi branding kita ya Bang push ya. untuk cari nama gitu ya. Oke, dan untuk jumlah buku tadi Abang bilang itu ada sekitar 500 Sekitar 500 buku untuk buku buku. awal. Itu memang dibeli atau memang ada donasi dari teman-teman? Nah, itu buku yang 500 itu buku yang kita hunting, kita beli. Jadi kita ada yang buku kita beli dari Siantar. Baik Bang, tapi kita tunda dulu karena kita harus jeda sejenak. Ya saudara, kita masih banyak perbincangan kita mengenai kafe perpustakaan Spirit Books ini. Tentunya masih bersama kita berdua nanti setelah jeda yang berikut ini tetap di Bincang Sumut.